Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas soal ApeCoin. Ini di request oleh UP Gaming, Bang UP. Siapa namanya? Bang UP ya. Jadi request ApeCoin. Oke, kita akan coba untuk ulas seperti apa posisi dari ApeCoin. Hari ini kita ada di tanggal 16 Maret. ApeCoin diperdagangkan di kisaran Rp66.400 dan posisinya sekarang semakin turun lagi ya dari CMC. Dia ada di peringkat 37. Dan kalau kita lihat juga dari market cenderung masih agak volatile untuk sementara ini. Dia punya volume perdagangan itu berapa ini? 2,6 triliun. Lumayan gede ya untuk token dari Bored Ape. Dan kalau kita lihat juga supply maksimumnya itu sekitar 1 miliar koin atau 1 miliar token, dan yang tercetak itu masih 30%-nya saja. Jadi masih cukup banyak. Kalau dilihat dari perdagangan, ini bisa diperdagangkan di exchange besar seperti Binance, kemudian Coinbase, KuCoin, Kraken, dan kawan-kawan yang lain. Jadi untuk market share menurut saya agak besar. Terus juga kalau kita lihat dari segi kegunaan, nah ini adalah governance dan juga utility token yang digunakan di ekosistem, yang menurut saya ya nggak terlalu sih. Jadi fungsi dari koin ini atau token ini itu untuk ekosistem DAO mereka juga. Artinya kalau nanti, nah ini kan fundamentalnya adalah Yuga Lab ya. Yuga Lab adalah fundamental daripada Bored Ape. Dia adalah penerbit NFT yang terkenal, Bored Ape Yacht Club. Yang gambar monyet bosan ini, jadi ya dibikinlah token daripada Bored Ape ini yang namanya ApeCoin. Jadi ceritanya seperti itu. Ada juga berita yang mengatakan bahwa ApeCoin bakalan punya blockchain sendiri pasca permintaan pasar penerbit NFT tanah virtual metaverse Otherside. Itu kabarnya 2 Mei kemarin. Dan ketika kabar ini muncul, teman-teman bisa perhatikan harga dari Ape. Kita cek dia di time frame daily. 2 Mei ya, 2 Mei. Berarti waktu harga Ape itu ada di sini. Dan Ape udah dapetin selling yang cukup masif waktu itu, waktu berita muncul. Dan ya harganya drop teman-teman. Padahal ada good news. Dia diminta untuk bikin blockchain sendiri. Tapi apakah benar? Sampai hari ini belum. Ape masih bergerak di ekosistem daripada Ethereum. Kalau kita lihat sih dari penyidiknya, kita bisa langsung masuk ke Etherscan. Ya, di sini kita bisa lihat bagaimana kepemilikan para holder untuk token dari Ape ini. Dia paling banyak itu ada di Ape staking. Jadi mayoritas orang yang invest di Ape ini dia mayoritas staking. Dan sisanya ada di wallet-wallet pribadi, teman-teman. Itu paling mungkin yang news terbaru yang nggak terlalu banyak juga ya. Ini ada pasar NFT yang hilang pamor. Harga token Bored Ape turun 84%. Ya, kita tahu NFT adalah basis daripada project dari Bored Ape ini, teman-teman. Dan penurunan terjadi ketika bear market uh, muncul ya di market, dan tentunya ini menjadi sesuatu yang negatif buat pasar NFT waktu itu juga. Jadi kepopuleran NFT yang awalnya cukup, wah bikin gini nih orang banyak yang FOMO, banyak ini karena ada metaverse dan lain sebagainya, itu tiba-tiba sirna ketika bear market datang. Ketika orang-orang yang dulunya kerja di rumah, work from home, tiba-tiba harus masuk ke dunia nyata lagi. Jadi mereka udah nggak terlalu banyak berselancar di yang namanya internet, di dunia blockchain, di dunia metaverse, virtual reality, dan kawan-kawannya itu. Akibatnya apa? Akibatnya permintaan NFT semakin turun. Jadi boomingnya NFT itu udah habis, teman-teman. Jadi momentumnya bisa dibilang sudah habis. Dan sekarang mereka harus survive dalam kondisi seperti yang sekarang ini, di realita ini. Tentunya ini berdampak sama harga daripada Bored Ape. Jadi kalau dibilang Bored Ape bakalan punya blockchain sendiri, sampai hari ini belum. Dan saya rasa itu nggak bakalan.
pertimbangan saya adalah kalau mereka harus bikin blockchain sendiri, itu berarti mereka harus mengeluarkan dana untuk mendevelop blockchain mereka sendiri. Sementara mereka bisa numpang nih ibaratnya di Ethereum yang memang udah bener-bener blockchain yang jadi. Mereka bisa aja membuat token, mengembangkannya seperti layaknya layer kedua dari Ethereum. Mungkin mereka berfokus di dunia NFT. Kan bisa seperti itu daripada mereka harus membuat blockchain sendiri yang belum tentu juga bakalan survive. Jadi menurut saya app bikin blockchain sendiri ya kita akan lihat nanti sih. Tetap sebenarnya ini ya pikiran saya aja. Mungkin aja dia bikin, tapi untuk sekarang belum terjadi. Itu yang harus teman-teman pertimbangkan dari app sendiri. Kalau menurut saya app ini gimana? Ya terrefleksi sama pergerakan harganya, teman-teman. App sendiri secara utility itu lebih banyak untuk melakukan voting di DAO mereka. Tadi kita sudah bahas soal DAO. Mereka ada fitur DAO di mana kalau teman-teman memiliki koin ini, apalagi dengan jumlah banyak, teman-teman berpeluang punya hak dalam ekosistem DAO mereka. Yang mana kalau misalkan nih OpenSea mau rilis atau mau bikin bisnisnya kemana, itu teman-teman punya hak voting di sana. Jadi ibaratnya teman-teman itu kayak seorang pemegang saham yang punya eh, kemampuan untuk memberikan pilihan juga kemana perusahaan ini akan diarahkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ya karena pasar NFT lagi jelek, lagi buruk sekarang karena memang lagi down bisnisnya, dan ya fungsinya nggak terlalu kerasa buat token dari app sendiri. Harganya gimana? Harganya drop. Tapi ini mungkin fase yang sementara aja. Tapi kita nggak tahu lah, kita nggak tahu pasti apa yang terjadi. Tapi kalau kita melihat realita, ya pergerakannya cenderung turun. Ini analisa kita kemarin ya, di 13 Februari. Udah lama nih nggak bahas app ternyata. Harganya akhirnya ngikutin skenario yang downtrend. Padahal kita ada dua pilihan kemarin, entah itu dia uptrend atau dia downtrend. Ternyata lebih dominan downtrend. Dan ya oke lah, dia udah capai level target yang kita tuju di kisaran 3,9 dolar. Dan posisi app token itu dia udah menyentuh level jenuh jualnya kalau dari RSI di time frame daily. Which is sekarang mungkin masih bisa turun lagi, tapi sepertinya arahnya ke depan bakalan ada penguatan. Ya semoga saja teman-teman, karena saya yakin pasti teman-teman banyak yang hold juga. Jadi itu sih kalau teman-teman udah kadung sangkut, mending di staking dulu. Kita lihat next bull run seperti apa. Semoga masih ada potensi buat naik dan bisa teman-teman yang sangkut exit dari market dengan progres yang cuan. Sementara kalau kita lihat dari pergerakan market, memang overall app ini agak turun kalau menurut saya. Terus dari volume perdagangan juga nggak terlalu besar. Kalau dari jangka pendek seperti apa? Sebenarnya pergerakan app ini kemarin sudah sempat membaik ya, membaik. Dia agak naik sendiri, tapi di level 4 dolaran something ini dia kayak susah buat naik, teman-teman. RSI-nya pun juga menunjukkan posisi yang udah mulai turun lagi, dengan posisi juga volume yang masih cenderung naik, tapi ya belakangan nggak terlalu naik gimana-gimana teman-teman. Tapi kalau dibilang naik ya ini overall naik lah. Jadi ya market masih agak ambigu menurut saya. Ape akan cukup aman kalau dia berhasil naik dulu sampai 4,5 dolar. Setelah itu level resistance yang paling berat buat Ape adalah di 5 dolar teman-teman. Sayang sekali kemarin dia di breakdown. Padahal level 5 dolar ini level yang cukup penting sebagai indikasi Ape masih bisa menguat ke depannya ke 8 dolar. Tapi ya kemarin ternyata market kurang begitu mendukung, Ape justru terjun agak dalam. Ya sementara itu sih buat Ape, market masih cenderung agak lesu, belum ada potensial buat naik tinggi juga, dari segi news juga masih belum mendukung. Jadi saya rasa semuanya bakal kembali ke mekanisme dari market. Mungkin akan ada koreksi, ya siapa yang tahu teman-teman. Ya gitu aja, semoga bisa bermanfaat buat analisa kali ini. Sementara memang marketnya masih turun, ya yang bisa teman-teman lakukan ya tentunya adalah staking dulu, sabar dulu. Ketika ada momentum buat exit nanti dengan posisi cuan, ingat jangan ragu buat exit.
Ape sendiri utility-nya masih sebatas dari ekosistem NFT, yang mana ekosistem NFT saat ini lagi turun. Jadi ya itu, kita harus lebih sabar dulu sih, karena kalau kita lihat dari situasi sekarang sepertinya masih belum cukup oke. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.